Tentunya kalian tidak ingin jika penghasilan YouTube kalian dipotong hampir seperempat dari gaji kalian oleh Google. Nah, untuk itu kalian wajib tonton video ini dari awal sampai akhir, karena di sini aku bakal tunjukin bagaimana cara mengatur pajak Google AdSense agar mendapatkan potongan pajak terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Okta Purnamasari, channel tutorial dan bisnis. Seperti yang sudah dikatakan di awal video bahwa semua kreator yang melakukan monetisasi di YouTube, dimanapun lokasi mereka, wajib menyerahkan informasi pajak atau wajib mengisi informasi pajak Google AdSense mereka. Dan jika tidak menyerahkan informasi pajak ini, maka Google akan memotong penghasilan kita hingga sebesar 24% atau hampir seperempat dari gaji kita. Untuk itu, di sini aku bakal jelasin step by step cara mengisi formulir pajak Google AdSense agar bisa mendapatkan potongan pajak terendah, yaitu sebesar 10%. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita ke tutorialnya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk bantu perkembangan channel ini dengan cara like videonya, tekan tombol subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke, untuk langkah pertama kita buka dulu Google. Di sini aku menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketik Google AdSense di kolom pencarian ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik login. Selanjutnya kita login menggunakan email yang sudah terdaftar di Google AdSense kita. Jika sudah berhasil login, kemudian kita akan diarahkan ke beranda Google AdSense seperti ini. Selanjutnya kita klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kita klik pembayaran. Selanjutnya kita klik info pembayaran. Kemudian di bagian info pembayaran ini akan muncul seperti ini penghasilan Anda. Selanjutnya kita scroll aja sampai ke bawah, kemudian kita klik yang kelola setelan. Nah, di menu setelan ini kita scroll lagi sampai ke bawah sampai kita menemukan info pajak Amerika Serikat. Kemudian kita klik yang tanda pensil ini. Selanjutnya kita klik kelola info pajak. Setelah itu kita klik tambahkan info pajak. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, kemudian kita klik mulai formulir. Setelah formulirnya muncul seperti ini pada jenis akun, kalian bisa pilih yang perorangan atau bisnis. Perbedaannya, kalau akun individual atau perorangan adalah akun yang didaftarkan dengan menggunakan identitas pribadi, sementara akun AdSense bisnis adalah akun yang didaftarkan dengan menggunakan identitas perusahaan. Dan biasanya kita harus memiliki izin usaha terlebih dahulu, baru bisa memiliki akun AdSense bisnis ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kalau kalian penduduk Amerika Serikat, maka di sini kita pilih ya, dan kalau tidak, kita klik tidak. Setelah itu kita klik berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu memilih jenis formulir pajak. Karena di sini akun aku adalah akun perorangan, jadi untuk formulir pajaknya di sini aku pilih yang W8BEN, dan jika akun kalian adalah akun bisnis maka pilihlah yang W8ECI. Lanjut kita klik mulai formulir W8BEN. Nah, ini adalah tampilan formulir W8BEN. Untuk bagian pertama yang akan kita isi yaitu identitas pajak. Di bagian identitas pajak ini ada nama individu dan juga nama DBA. Untuk nama DBA kita skip aja, tidak usah kita isi. Kemudian untuk negara atau wilayah kita isikan sesuai tempat tinggal kita. Di sini aku pilih Indonesia. Selanjutnya mengisi nomor identifikasi wajib pajak. Nah, di sini ada TIN asing dan juga ITIN. Untuk mengisi TIN asing ini, kalau kalian punya NPWP bisa isikan nomor NPWP-nya. Namun jika tidak, kita bisa menggantinya dengan menggunakan nomor NIK yang ada di KTP kita. Sedangkan untuk bagian ITIN kita kosongkan saja. Jika udah selesai kita klik berikutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagian kedua yaitu mengisi alamat. Nah, bagian alamat tinggal permanen ini tidak usah kita centang, kita skip aja. Kemudian kita langsung mengisi untuk negara atau wilayah domisili. Di sini kita isikan alamat lengkap tempat kita tinggal sesuai dengan alamat KTP kita. Jika alamat tempat tinggal kalian sama dengan alamat yang ada di KTP, maka kalian dapat mencentang bagian alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Namun jika tidak, maka kalian bisa mengisikan ulang alamat surat atau alamat tempat tinggal kalian. Ini tujuannya agar PIN Google AdSense kalian nantinya dikirimkan ke alamat yang baru tersebut. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita klik berikutnya. Oke, pengaturan selanjutnya yaitu pengaturan yang ketiga, perjanjian pajak. Di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak untuk
Yang ini kita centang atau kita klik yang ya. Kemudian kita centang juga yang bagian penduduk negara atau wilayah yang ini. Kemudian untuk negara atau wilayahnya kita pilih Indonesia. Selanjutnya masuk ke tarif dan ketentuan khusus. Di sini ada 3 bagian, yaitu layanan, royalti film dan TV, kemudian royalti hak cipta lainnya. Nah, di sini kita centang ketiga-tiganya. Untuk bagian pertama yaitu layanan seperti AdSense, di sini kita ambil untuk tarif pemotongan pajaknya yang 0%. Untuk pasalnya kita klik yang pasal 8 ayat 1 dan untuk alasannya juga kita centang. Selanjutnya yang kedua yaitu royalti film dan TV. Di sini kita pilih untuk pasalnya yaitu pasal 13 ayat 2 dan untuk tarifnya kita ambil yang 10% dan untuk alasannya juga kita centang. Selanjutnya yang ketiga yaitu royalti hak cipta lainnya. Di sini kita pilih untuk pasalnya yaitu pasal 13 ayat 2. Kemudian tarif pemotongannya kita juga ambil yang 10% dan alasannya juga kita centang. Setelah itu kita klik berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Di sini untuk pertanyaan apakah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat. Nah, jika tidak kita klik tidak dan untuk bagian pernyataan ini kita centang, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pelaporan pajak. Di bagian ini kita scroll ke bawah, kemudian kita klik saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas, kemudian kita klik berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pratinjau dokumen. Di bagian ini kita scroll ke bawah, kemudian centang bagian pernyataan saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak. Setelah itu kita klik berikutnya. Oke, selanjutnya pengaturan konfirmasi dan tanda tangan. Di sini ada affidavit atas status tidak berubah. Bagian ini kita skip aja. Selanjutnya, apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas? Kita klik ya. Kemudian di bagian kotak ini kita isikan nama lengkap kita, yaitu nama yang sesuai dengan KTP. Kemudian kita klik kirim. Nah, jika pendaftaran yang kita lakukan telah berhasil, maka akan keluar seperti ini. Ada notif info pajak Amerika Serikat Anda telah diterima. Dan untuk formulir statusnya juga sudah disetujui. Untuk tarif pemotongan pajaknya statusnya sudah diklaim. Namun jika pendaftaran kalian gagal, tenang saja kalian dapat mengklik kirim formulir baru yang ini. Kemudian lakukan pendaftaran ulang seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, sekian videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk bantu dukung terus perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!